Bu Anissa adalah sosok yang dikenal di kalangan karyawan. Dengan rambut panjang yang tergerai rapi dan senyuman yang memikat, dia mampu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seorang wanita yang memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Tony merasa terpesona setiap kali melihatnya, tetapi dia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Hari pertama Tony di kantor dimulai dengan rapat tim. Semua anggota tim berkumpul di ruang rapat yang modern, dilengkapi dengan teknologi canggih. Tony duduk di sudut ruangan, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Ketika Bu Anissa memasuki ruangan, suasana seolah berubah. Semua mata tertuju padanya, dan Tony merasakan detak jantungnya meningkat. "Selamat pagi, semua," sapa Bu Anissa dengan suara lembut namun tegas. "Hari ini kita akan membahas proyek baru yang akan kita jalankan." Tony mendengarkan dengan seksama saat Bu Anissa menjelaskan visi dan misi proyek tersebut. Dia terkesan dengan cara Bu Anissa memimpin rapat, mengajak semua orang untuk berpartisipasi dan memberikan pendapat. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, Tony merasa sedikit ragu. Namun, dia mengumpulkan keberanian dan mulai menyampaikan ide-ide yang telah dipersiapkannya. "Menurut saya, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan visibilitas proyek ini," kata Tony, matanya bertemu dengan mata Bu Anissa. Dalam sekejap, dia merasakan ketegangan yang aneh, seolah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Bu Anissa mengangguk, senyumnya semakin lebar. "Itu ide yang bagus, Tony. Saya suka semangatmu. Mari kita diskusikan lebih lanjut setelah rapat." Setelah rapat selesai, Tony merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Dia tidak hanya berhasil menyampaikan idenya, tetapi juga mendapatkan perhatian Bu Anissa. Ketika semua orang meninggalkan ruangan, Bu Anissa memanggilnya. "Tony, bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh wibawa. Tony mengangguk, jantungnya berdebar. Dia mengikuti Bu Anissa ke ruang kerjanya yang luas dan elegan. Di dalam ruangan, suasana terasa lebih intim. Bu Anissa duduk di kursi di belakang meja kerjanya, sementara Tony berdiri di depan meja, merasa sedikit canggung. "Saya terkesan dengan ide-ide yang kamu sampaikan tadi. Kamu memiliki potensi yang besar," kata Bu Anissa, menatap Tony dengan serius. "Terima kasih, Bu Anissa. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik," jawab Tony, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Bu Anissa tersenyum, dan Tony merasakan hangatnya senyuman itu. "Saya ingin kamu lebih terlibat dalam proyek ini. Kita bisa bekerja sama lebih dekat." Tony merasa senang mendengar itu. "Tentu, Bu. Saya akan melakukan yang terbaik." Setelah pertemuan itu, Tony merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Dia mulai memperhatikan Bu Anissa lebih dari sebelumnya. Setiap kali mereka bertemu di kantor, ada momen-momen kecil yang membuatnya merasa terhubung. Sebuah tatapan, senyuman, atau bahkan percakapan singkat di lorong bisa membuat jantungnya berdebar. Suatu hari, saat mereka berdua berada di kafe dekat kantor untuk membahas proyek, Tony merasa suasana semakin santai. Aroma kopi yang menggoda dan suara bising dari pengunjung lain menciptakan suasana yang nyaman. Mereka duduk di sudut kafe, jauh dari keramaian. "Jadi, Tony, apa yang kamu lakukan di luar pekerjaan?" tanya Bu Anissa, sambil mengaduk kopinya. Tony terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak menyangka Bu Anissa akan tertarik dengan kehidupannya di luar kantor. "Saya suka berolahraga dan membaca. Saya juga mencoba belajar memasak," jawabnya, sedikit tersipu. Bu Anissa tertawa kecil. "Memasak? Itu menarik. Mungkin kamu bisa mengajarkan saya beberapa resep." Tony merasa senang mendengar tawaran itu. "Tentu, Bu. Saya akan senang sekali." Percakapan mereka berlanjut, dan Tony merasa semakin nyaman. Dia mulai berbagi cerita tentang keluarganya, impian, dan harapannya untuk masa depan. Bu Anissa juga membuka diri, menceritakan tentang perjalanan karirnya dan tantangan yang dia hadapi. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat mereka berbicara, Tony tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Bu Anissa saat dia tersenyum. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat dan inspiratif. Tony merasa terinspirasi oleh Bu Anissa,
dan dia ingin lebih mengenalnya. Ketika pertemuan mereka berakhir, Tony merasa ada ketegangan yang tersisa di antara mereka. Saat mereka berpisah, Bu Anissa menepuk bahunya dengan lembut. "Terima kasih untuk hari ini, Tony. Saya menikmati percakapan kita." Tony tersenyum, merasakan hangatnya sentuhan itu. "Saya juga, Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu." Saat Tony berjalan pulang, pikirannya dipenuhi dengan kenangan pertemuan itu. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Ketertarikan yang tumbuh membuatnya merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Anissa semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan profesional. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka semakin sering. Setiap kali mereka bertemu, Tony merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu pekerjaannya, tetapi sulit untuk mengabaikan daya tarik yang ada di antara mereka. Suatu malam, saat mereka berdua masih di kantor menyelesaikan pekerjaan, Tony melihat Bu Anissa menatap layar komputernya dengan serius. Dia merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih dalam. Dengan hati-hati, dia mendekat. "Bu Anissa, apakah Anda sudah makan malam?" tanya Tony, berusaha untuk memecahkan kebisuan. Bu Anissa menoleh, dan senyumnya membuat jantung Tony berdebar. "Belum, saya terlalu fokus pada pekerjaan." "Kenapa? Ada yang ingin kamu ajak bicara?" Tony merasa berani. "Mungkin kita bisa makan malam bersama setelah ini? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini." Bu Anissa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. "Baiklah, itu terdengar menyenangkan." Mereka berdua pergi ke kafe yang Tony maksud, dan suasana semakin santai. Makanan yang lezat dan percakapan yang mengalir membuat mereka merasa lebih dekat. Tony merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Bu Anissa di luar lingkungan kantor. Saat malam semakin larut, Tony merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Dia ingin menjaga hubungan profesional mereka, tetapi hatinya berbisik untuk mengambil kesempatan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan pertama yang penuh ketegangan antara Tony dan Bu Anissa. Setiap kali mereka bertemu di kantor, Tony merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu pekerjaannya, tetapi sulit untuk mengabaikan daya tarik yang ada di antara mereka. Suatu sore, setelah rapat tim yang panjang, Tony melihat Bu Anissa masih duduk di mejanya, menatap layar komputer dengan serius. Dia merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih dalam. Dengan hati-hati, Tony mendekat. "Bu Anissa, apakah Anda sudah makan malam?" tanya Tony, berusaha untuk memecahkan kebisuan. Bu Anissa menoleh, dan senyumnya membuat jantung Tony berdebar. "Belum, saya terlalu fokus pada pekerjaan." "Kenapa? Ada yang ingin kamu ajak bicara?" Tony merasa berani. "Mungkin kita bisa makan malam bersama setelah ini? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini." Bu Anissa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. "Baiklah, itu terdengar menyenangkan." Mereka berdua pergi ke kafe yang Tony maksud, dan suasana semakin santai. Aroma kopi yang menggoda dan suara bising dari pengunjung lain menciptakan suasana yang nyaman. Mereka duduk di sudut kafe, jauh dari keramaian. Tony merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Bu Anissa di luar lingkungan kantor. "Jadi, Tony, apa yang kamu lakukan di luar pekerjaan?" tanya Bu Anissa, sambil mengaduk kopinya. Tony terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak menyangka Bu Anissa akan tertarik dengan kehidupannya di luar kantor. "Saya suka berolahraga dan membaca. Saya juga mencoba belajar memasak," jawabnya, sedikit tersipu. Bu Anissa tertawa kecil. "Memasak? Itu menarik. Mungkin kamu bisa mengajarkan saya beberapa resep." Tony merasa senang mendengar tawaran itu. "Tentu, Bu. Saya akan senang sekali." Percakapan mereka berlanjut, dan Tony merasa semakin nyaman. Dia mulai berbagi cerita tentang keluarganya, impian, dan harapannya untuk masa depan. Bu Anissa juga membuka diri, menceritakan tentang perjalanan karirnya dan tantangan yang dia hadapi. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat mereka berbicara,
Tony tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Bu Anissa saat dia tersenyum. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kepribadiannya yang kuat dan inspiratif. Tony merasa terinspirasi oleh Bu Anissa, dan dia ingin lebih mengenalnya. Ketika makanan mereka tiba, Tony memperhatikan bagaimana Bu Anissa menikmati setiap suapan. Dia merasa senang melihat senyuman di wajahnya. "Apa makanan favorit Anda, Bu?" tanya Tony, ingin tahu lebih banyak tentangnya. "Saya suka makanan pedas, terutama masakan Indonesia. Tapi saya juga menyukai makanan Italia," jawab Bu Anissa, matanya berbinar saat berbicara tentang makanan. "Kalau begitu, saya harus mengajak Anda ke restoran Italia yang saya tahu. Makanan di sana luar biasa," kata Tony, merasa semakin bersemangat. "Deal. Saya akan menunggu undangan itu," jawab Bu Anissa dengan senyuman yang membuat jantung Tony berdebar. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke kantor. Malam itu, suasana terasa lebih hangat dan akrab. Tony merasa seolah-olah mereka telah menjalin ikatan yang lebih dalam. Ketika mereka tiba di depan gedung kantor, Tony merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Bu Anissa," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Saya ingin jujur tentang perasaan saya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." Bu Anissa menatapnya dengan serius, dan Tony merasakan ketegangan di udara. "Tony, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita berada di posisi yang sulit." Tony mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Anissa. "Saya tahu, dan saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan intensitas yang dalam. Tony merasa ada harapan di antara mereka, tetapi juga ketidakpastian. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan profesional, tetapi dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dijelajahi. Hari-hari berikutnya, Tony dan Bu Anissa semakin sering bertemu. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, berbagi cerita dan pengalaman. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Tony merasa semakin nyaman dengan Bu Anissa, dan dia mulai melihat sisi lain dari bosnya yang selama ini hanya dia lihat di kantor. Suatu sore, mereka memutuskan untuk pergi ke taman kota setelah bekerja. Suasana di taman sangat menyenangkan, dengan pepohonan rindang dan suara burung berkicau. Tony dan Bu Anissa duduk di bangku taman, menikmati angin sepal-sepo yang menyegarkan. "Ini adalah tempat favorit saya untuk bersantai setelah hari yang panjang," kata Bu Anissa, menatap langit yang mulai gelap. "Saya juga suka tempat ini. Rasanya tenang dan jauh dari keramaian," jawab Tony, merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Bu Anissa. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Tony merasa semakin terhubung dengan Bu Anissa, dan dia mulai melihat betapa kuatnya wanita ini. Dia bukan hanya seorang bos yang tegas, tetapi juga seorang teman yang bisa diajak berbagi. Saat matahari terbenam, suasana di taman semakin romantis. Tony merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lagi. "Bu Anissa, saya sangat menghargai waktu yang kita habiskan bersama. Saya merasa kita memiliki koneksi yang istimewa." Bu Anissa menatapnya, dan Tony merasakan ketegangan di udara. "Saya juga merasakan hal yang sama, Tony. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa mengabaikan posisi kita di kantor." Tony mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Anissa. "Saya tahu, dan saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan intensitas yang dalam. Tony merasa ada harapan di antara mereka, tetapi juga ketidakpastian. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan profesional, tetapi dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dijelajahi. Saat mereka meninggalkan taman, Tony merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan ketegangan yang tersisa, Tony melangkah ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, saat Tony pulang, pikirannya dipenuhi dengan kenangan pertemuan mereka. Dia merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Ketertarikan yang tumbuh membuatnya merasa bersemangat dan cemas sekaligus.
Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Anissa semakin dalam, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan profesional. Hari-hari berikutnya, Tony dan Bu Anissa terus bertemu, baik di kantor maupun di luar. Setiap pertemuan semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Tony merasa semakin nyaman dengan Bu Anissa, dan dia mulai melihat sisi lain dari bosnya yang selama ini hanya dia lihat di kantor. Suatu malam, saat mereka berdua masih di kantor menyelesaikan pekerjaan, Tony melihat Bu Anissa menatap layar komputernya dengan serius. Dia merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih dalam. Dengan hati-hati, dia mendekat. Bu Anissa, apakah Anda sudah makan malam? Tanya Tony, berusaha untuk memecahkan kebisuan. Bu Anissa menoleh, dan senyumnya membuat jantung Tony berdebar. Belum, saya terlalu fokus pada pekerjaan. Kenapa? Ada yang ingin kamu ajak bicara? Tony merasa berani. Mungkin kita bisa makan malam bersama setelah ini? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini. Bu Anissa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. Baiklah, itu terdengar menyenangkan. Mereka berdua pergi ke kafe yang Tony maksud, dan suasana semakin santai. Makanan yang lezat dan percakapan yang mengalir membuat mereka merasa lebih dekat. Tony merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Bu Anissa di luar lingkungan kantor. Malam itu, suasana di kantor terasa berbeda. Hanya ada beberapa lampu yang menyala, menciptakan suasana tenang dan intim. Tony dan Bu Anissa masih berada di ruang kerja, menyelesaikan laporan yang harus diserahkan ke manajemen keesokan harinya. Tony merasakan ketegangan di udara, sebuah ketegangan yang telah tumbuh di antara mereka selama beberapa minggu terakhir. Tony mencuri pandang ke arah Bu Anissa, yang tampak fokus pada layar komputernya. Dia mengenakan blus sederhana yang menonjolkan keanggunan dan kecantikannya. Rambutnya tergerai, dan saat dia mengerutkan dahi, Tony merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi keraguan masih menghantuinya. Bu Anissa, Tony memulai, suaranya sedikit bergetar. Apakah Anda sudah makan malam? Bu Anissa menoleh. Senyumnya membuat jantung Tony berdebar. Belum, saya terlalu fokus pada pekerjaan. Kenapa? Ada yang ingin kamu ajak bicara? Tony merasa berani. Mungkin kita bisa makan malam bersama setelah ini? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini. Bu Anissa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. Baiklah, itu terdengar menyenangkan. Mereka berdua pergi ke kafe yang Tony maksud, dan suasana semakin santai. Aroma kopi dan makanan yang menggoda menciptakan suasana yang nyaman. Tony merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Bu Anissa di luar lingkungan kantor. Saat mereka duduk di meja, Tony merasakan ketegangan yang sama seperti sebelumnya. Tetapi kali ini ada nuansa keakraban yang lebih dalam. Mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi masing-masing. Tony merasa semakin nyaman, dan dia mulai berbagi cerita tentang keluarganya, impian, dan harapannya untuk masa depan. Bu Anissa juga membuka diri, menceritakan tentang perjalanan karirnya dan tantangan yang dia hadapi. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Tony tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Bu Anissa saat dia tersenyum. Ketika makanan mereka tiba, Tony merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko, tetapi hatinya berbisik untuk mengambil kesempatan. Bu Anissa, katanya, suaranya sedikit bergetar. Saya ingin jujur tentang perasaan saya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Bu Anissa menatapnya dengan serius, dan Tony merasakan ketegangan di udara. Tony, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita berada di posisi yang sulit. Tony mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Anissa. Saya tahu, dan saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan intensitas yang dalam. Tony merasa ada harapan di antara mereka, tetapi juga ketidakpastian. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan profesional, tetapi dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dijelajahi. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke kantor. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat Tony merasa lebih berani.
Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bu Anissa, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Saat mereka tiba di kantor, Tony merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan ketegangan yang tersisa, Tony melangkah ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berikutnya di kantor terasa berbeda. Tony dan Bu Anissa saling mencuri pandang, dan setiap interaksi mereka dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Tony merasa bersemangat, tetapi juga cemas. Dia tidak ingin merusak hubungan profesional mereka, tetapi perasaannya semakin dalam. Suatu sore, saat mereka berdua berada di ruang rapat, Tony melihat Bu Anissa menatapnya dengan serius. "Tony, kita perlu membahas proyek ini lebih lanjut. Saya ingin kamu terlibat lebih dalam." Tony merasa senang mendengar itu. "Tentu, Bu. Saya siap untuk membantu." Mereka mulai berdiskusi tentang proyek, tetapi Tony tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Setiap kali Bu Anissa mendekat, jantungnya berdebar. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu malam, saat mereka masih di kantor, Tony melihat Bu Anissa menatap layar komputernya dengan serius. Dia merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih dalam. "Bu Anissa, apakah Anda sudah memikirkan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya?" Bu Anissa menoleh, dan senyumnya membuat jantung Tony berdebar. "Saya sudah memikirkan hal itu. Kita harus berhati-hati, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Tony merasa lega mendengar itu. "Saya setuju. Kita bisa menjaga batasan profesional, tetapi kita juga bisa menjelajahi perasaan ini." Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan intensitas yang dalam. Tony merasa ada harapan di antara mereka, tetapi juga ketidakpastian. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan profesional, tetapi dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dijelajahi. Saat mereka meninggalkan kantor, Tony merasa campur aduk. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan ketegangan yang tersisa, Tony melangkah ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka semakin sering. Setiap kali mereka bertemu, Tony merasakan ketegangan yang semakin kuat. Dia berusaha untuk tidak membiarkan perasaannya mengganggu pekerjaannya, tetapi sulit untuk mengabaikan daya tarik yang ada di antara mereka. Suatu malam, saat mereka berdua masih di kantor menyelesaikan pekerjaan, Tony melihat Bu Anissa menatap layar komputernya dengan serius. Dia merasa ada kesempatan untuk berbicara lebih dalam. "Bu Anissa, apakah Anda sudah makan malam?" tanya Tony, berusaha untuk memecahkan kebisuan. Bu Anissa menoleh, dan senyumnya membuat jantung Tony berdebar. "Belum, saya terlalu fokus pada pekerjaan." "Kenapa? Ada yang ingin kamu ajak bicara?" Tony merasa berani. "Mungkin kita bisa makan malam bersama setelah ini? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini." Bu Anissa terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran itu. "Baiklah, itu terdengar menyenangkan." Mereka berdua pergi ke kafe yang Tony maksud, dan suasana semakin santai. Makanan yang lezat dan percakapan yang mengalir membuat mereka merasa lebih dekat. Tony merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Bu Anissa di luar lingkungan kantor. Saat malam semakin larut, Tony merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah langkah yang berisiko. Dia ingin menjaga hubungan profesional mereka, tetapi hatinya berbisik untuk mengambil kesempatan. "Bu Anissa," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Saya ingin jujur tentang perasaan saya. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." Bu Anissa menatapnya dengan serius, dan Tony merasakan ketegangan di udara. "Tony, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita berada di posisi yang sulit." Tony mengangguk, memahami kekhawatiran Bu Anissa. "Saya tahu, dan saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini." Mereka berdua terdiam sejenak, saling menatap dengan intensitas yang dalam. Tony merasa ada harapan di antara mereka, tetapi juga ketidakpastian.
Mereka sepakat untuk menjaga hubungan profesional, tetapi dengan pemahaman bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu dijelajahi.